Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Agen tawarkan Marco Asensio ke Liverpool. Super agen asal Portugal, Jorge Mendes dilaporkan tengah menawarkan salah satu kliennya, Marco Asensio ke Liverpool. Sang pemain tengah dicarikan klub baru lantaran sulit mendapatkan menit bermain di Real Madrid. Mundo Deportivo mengklaim jika Mendes tengah mengupayakan kepindahan kliennya ke tim lain. Liverpool menjadi destinasi dari sang pemain. Mendes sadar jika The Reds membutuhkan winger anyar pasca ditinggal Sadio Mane. Di sisi lain, The Reds tengah menimbang perlu atau tidaknya mereka mendatangkan pemain baru. Pasalnya, sudah ada nama Darwin Núñez dan Luis Diaz di sektor penyerangan. Di sisi lain, mereka harus kehilangan sejumlah nama lantaran cedera dan hal tersebut juga mengganggu kestabilan tim. Raih 3 kemenangan beruntun, Arsenal ukir sejarah. Arsenal benar-benar memperlihatkan keperkasaannya musim ini. Kemenangan ketiga dibukukan usai menggulung Bournemouth 3-0, sekaligus menciptakan sejarah baru bagi The Gunners. Dalam catatan Sky Sports, ini merupakan pertama kalinya Arsenal bisa merebut 3 kemenangan di 3 pekan pertamanya dalam 18 tahun terakhir. Statistik Opta mengungkap hal tak kalah menarik. Arsenal menjadi tim pertama yang berhasil mencatat 3 kemenangan beruntun setelah musim sebelumnya menderita 3 kekalahan pertama. Meriam London menyamai rekor Everton pada musim 1937, 1938, dan 1938-1939. Sebagai catatan, Everton berhasil keluar sebagai juara setelah mengukir catatan itu. Xavi tak menutup kemungkinan Aubameyang hengkang. Kebutuhan Barcelona untuk mendapat tambahan dana segar menyebabkan manajemen klub mengambil langkah ekstrim terhadap Pierre-Emerick Aubameyang. Xavi Hernandez yang pernah mengakui bahwa ia menginginkan Auba bertahan di Camp Nou, kali ini tak menutup kemungkinannya hengkang selama bursa transfer masih dibuka. Pasar transfer baru akan ditutup pada 31 Agustus mendatang dan kami akan melihat apa yang terjadi. Saya mengandalkannya, kami akan melihat bagaimana situasinya. Hasil pertandingan tadi malam, AC Milan ditahan imbang Atalanta. Pada laga Serie A terbaru, Atalanta harus menjamu AC Milan. Duel antara kedua tim berlangsung cukup berimbang, Atalanta memimpin di awal namun akhirnya Milan menyeimbangkan kedudukan sampai laga berakhir. Di menit ke-29, Ruslan Malinovskyi berhasil membobol gawang Milan dan membuat Atalanta memimpin 1-0. Di menit ke-68 Ismael Benacer berhasil merobek gawang Atalanta, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan harus berakhir tanpa tambahan gol. Hal ini membuat laga kali ini diakhiri dengan skor imbang 1-1 di mana kedua tim harus berbagi poin. Hasil pertandingan tadi malam, PSG pesta gol ke gawang Lille. Paris Saint-Germain berpesta gol kala bertamu ke markas Lille pada pekan ketiga Ligue 1. Kylian Mbappe langsung tancap gas dan membobol gawang Lille di menit pertama. Di menit ke-27, Lionel Messi dengan umpan Nuno Mendes mencetak gol kedua untuk PSG. Di menit ke-39 dan 43 skuad PSG kembali mencetak 2 gol berturut-turut. 2 gol tersebut dicetak oleh Achraf Hakimi dan Neymar. Gol kelima berhasil dicetak lagi oleh Neymar pada menit ke-52 dengan umpan dari Achraf Hakimi. Di menit ke-54, Lille berhasil mencetak gol pertama mereka dengan usaha dari Jonathan Mamba. Di menit ke-66, Mbappe kembali mencetak gol untuk PSG, menggenapkan skor menjadi 6-1. Di menit ke-87, Mbappe kembali mencetak gol ke-7 untuk PSG. Gol ini juga menjadi gol hat-trick untuk Mbappe serta mengakhiri laga dengan kemenangan telak PSG atas Lille 7-1. Hasil pertandingan tadi malam, Bayern Munchen bantai Bochum. Bayern Munchen berpesta ketika menyambangi markas Bochum dalam lanjutan Bundesliga. Biroten menang telak dengan skor 7-0. Leroy Sané memulai pesta Bayern ketika laga memasuki menit keempat. Matthijs de Ligt menggandakan keunggulan Bayern pada menit ke-25. Kingsley Coman semakin memperlebar keunggulan Bayern dengan golnya pada menit ke-33. Sadio Mane menutup babak pertama dengan skor 4-0 bagi keunggulan Bayern. Mane mencetak gol keduanya pada menit ke-60 lewat eksekusi penalti. Bochum semakin merana di laga ini setelah bek Christian Gamboa menyerangkan bola di gawangnya sendiri. Suri Gnabry menutup pesta Bayern pada menit ke-76 sekaligus mengamankan kemenangan 7-0 bagi Bayern. Hasil ini membuat Bayern mantap memuncaki klasemen dengan 9 angka dari 3 laga. Sedangkan Bochum terbenam di dasar klasemen dengan belum meraih poin dari 3 pertandingan.
Hasil pertandingan tadi malam, Atletico Madrid takluk di kandang sendiri. Atletico Madrid menelan kekalahan kandang kala menjamu Villarreal pada pekan kedua La Liga, musim 2022-2023. Adapun sepasang gol yang bersarang di gawang Jan Oblak dicetak Yeremy Pino pada menit ke-73, dan Gerard Moreno pada menit ke-97. Kekalahan dari Villarreal juga membuat Atletico Madrid tertahan di papan tengah klasemen Liga Spanyol musim 2022-2023. Hasil pertandingan tadi malam, Barcelona raih kemenangan perdana. Barcelona memetik 3 poin perdana di Liga Spanyol 2022-2023 usai menaklukkan tuan rumah Real Sociedad pada hornada kedua. Robert Lewandowski di menit pertama berhasil mencetak gol ke gawang Real Sociedad. Akan tetapi keunggulan Barca tak berlangsung lama karena Alexander Isak berhasil menyeimbangkan kedudukan dan skor menjadi 1-1. Pada menit ke-66 dan 68 skuad mereka sukses membobol gawang Sociedad 2 kali berturut-turut. 2 gol tersebut dicetak oleh Ousmane Dembélé dan dilanjutkan dengan Lewandowski. Pada menit ke-79, akhirnya Ansu Fati berhasil membobol gawang Sociedad. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan telak 4-1 dari skuad Barcelona atas Sociedad. Hasil pertandingan tadi malam, Chelsea kalah di kandang Leeds. Chelsea secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Leeds United 3-0, dalam lawatan ke Stadion Elland Road, pada pekan ketiga Liga Primer Inggris. Awal mula kehancuran Chelsea di Stadion Elland Road terjadi pada menit ke-33 ketika penjaga gawang Eduard Mendy melakukan blunder fatal. Gol kedua Leeds United datang tak lama kemudian dari kepala Rodrigo Moreno. Jack Harrison melengkapi kemenangan Leeds pada menit ke-69. Kekalahan Chelsea semakin terlihat menyakitkan karena mereka juga kehilangan Kalidou Koulibaly yang diusir wasit dengan kartu merah. Hasil pertandingan tadi malam, Manchester City ditahan imbang Newcastle. Perjuangan Manchester City asuhan Pep Guardiola untuk membawa pulang 1 poin dari markas Newcastle sangat tidak mudah. City sebenarnya memimpin lebih dulu lewat gol cepat Ilkay Gundogan. Namun, Newcastle United asuhan Eddie Howe membalas 3 kali lewat gol Miguel Almiron pada menit ke-28, Callum Wilson pada menit ke-39, dan tendangan bebas Kieran Trippier pada menit ke-54. Manchester City kemudian berhasil bangkit serta memaksakan hasil imbang berkat gol Erling Haaland pada menit ke-60 dan Bernardo Silva pada menit ke-64. Hasil imbang melawan Newcastle United membuat Manchester City gagal mengudeta Arsenal dan harus puas duduk di peringkat kedua klasemen Liga Inggris.